Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal asli UTBK Kimia 2021 untuk bagian pH asam basa, buffer atau penyangga, dan hidrolisis untuk part yang ketujuh. Langsung saja ke soal yang pertama. Jumlah mol padatan CH3CONA yang perlu ditambahkan ke dalam 500 ml larutan CH3COH 0,1 molar untuk membuat larutan buffer dengan pH 6 adalah berapa? Oke, di soal sudah ada keterangan bahwa dia adalah suatu larutan buffer atau penyangga. Di mana di sini pH-nya diketahui 6 dan 6 itu adalah suatu pH asam sehingga nilai H plusnya adalah 10 pangkat negatif 6. Nah, untuk penyangga atau buffer nilai H plus itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Nah, di sini yang bertindak sebagai asam ini adalah CH3COOH, kemudian yang bertindak sebagai garam adalah CH3COONA. Oke, H plusnya sudah ada di sini 10 pangkat negatif 6. Kemudian nilai Ka-nya di sini sudah ada 10 pangkat negatif 5. Mol asamnya nanti bisa kita cari ya, karena belum ada, di mana mol itu rumusnya adalah molaritas kali volume. Nah, volumenya ini akan saya ubah ke dalam liter. Jadi untuk CH3COOH, karena di sini volumenya masih 500 mili, kalau saya rubah ke dalam liter, itu adalah 0,5 liter. Kemudian nilai molaritas CH3COH-nya sudah ada 0,01, mol garamnya kita cari. Sehingga 10 pangkat negatif 6 sama dengan 10 pangkat negatif 5 dikali 0,01 dikali 0,5 per mol garam. Sehingga mol garam adalah 10 pangkat negatif 5 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 6. Ini bisa saya coret, berarti nanti yang atas di sini tinggal 10 ya. Sehingga 10 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 3 adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,05 mol. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, jika 50 ml larutan CH3COOH dengan nilai pKa 4,76 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar, maka pH campuran yang terbentuk adalah berapa? Oke, tadi diketahui pKa-nya 4,76, berarti nilai Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 4,76. Nah, kemudian tadi soal mencampurkan CH3COOH dengan NaOH yang akan menghasilkan CH3COONA plus H2O. Nah, kita akan mencari nilai mol masing-masing zatnya dulu. Mol CH3COOH rumusnya adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya di sini 0,2, volumenya adalah 50. 0,2 dikali 50 hasilnya adalah 10 milimol. Sedangkan untuk mol NaOH juga bisa kita cari menggunakan rumus M kali V. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 50. 0,1 dikali 50 hasilnya adalah 5 milimol. Nah, kita akan MRS. Ingat dalam MRS sebelah kiri ini tandanya adalah dikurang. Kemudian yang sebelah kanan ini tandanya adalah ditambah. Nah, kemudian kita akan menentukan zat yang habis bereaksi. Ingat, yang habis bereaksi yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Di sini Ca3COOH nilai molnya 10, koefisiennya 1, 10 kalau dibagi 1, 10. Sedangkan NaOH nilai molnya 5, dibagi koefisien 1 juga 5. Karena yang lebih kecil adalah NaOH, maka NaOH akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 5. Untuk mencari mol yang lain, kita menggunakan perbandingan koefisien. NaOH untuk koefisien 1, nilai molnya adalah 5. CH3COOH koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya adalah 5. Kalau saya kurangi, 10 kurangi 5 adalah 5. Kemudian CH3CONA, di sini koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya 5. Kalau saya jumlah, strep ditambah 5, artinya 5. Kemudian H2O koefisien 1 juga, berarti nilai molnya 5 juga. Nah, di sini tadi setelah kita MRS ada sisa zatnya, yaitu CH3COOH yang merupakan suatu asam lemah. Karena ada sisa zat yang lemah berarti mencari pH menggunakan konsep penyangga. Nah, karena di sini yang sisa asam berarti kita menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam.
Ka-nya sudah ada 10 pangkat negatif 4,76, kemudian mol asamnya di sini 5, mol garamnya di sini 5. Berarti 10 pangkat negatif 4,76 dikali 5/5. Di sini 5/5-nya bisa saya coret-coret sehingga tinggal 10 pangkat negatif 4,76. pH rumusnya adalah min log H plus, berarti min log 10 pangkat negatif 4,76 hasilnya adalah 4,76. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 3, suatu larutan buffer asam diketahui mengandung 3 mol Ha dengan tetapan ionisasi Ka dan 1 mol NaA. Jadi aslinya sudah ada buffer yang terdiri dari Ha 3 mol dan NaA 1 mol. Kemudian dalam campuran buffer tersebut ditambahkan 1 mol NaOH. Maka pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Oke, hati-hati, di sini tadinya sudah ada buffer. Di sini ada Ha ditambah NaOH menjadi NaA plus H2O. Kita akan MRS. Ingat, di dalam MRS sebelah kiri tandanya adalah dikurang, kemudian di sebelah kanan tandanya adalah ditambah. Nah, yang harus hati-hati, ini tadi kan awal mulanya sudah ada campuran buffer. Ada Ha yang nilainya adalah 3 mol, kemudian awalnya dalam campuran buffernya itu sudah ada campuran nilai mol NaA-nya, yaitu 1 mol. Jadi di posisi mula-mula NaA sudah ada 1. Kemudian dalam campuran buffer tadi saya tambah 1 mol NaOH, berarti di sini adalah 1 mol. Nah, kita akan menentukan yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk Ha nilai molnya adalah 3, koefisiennya 1. 3 kalau dibagi 1 hasilnya adalah 3. Kemudian NaOH nilai molnya adalah 1, koefisiennya 1 kalau saya bagi adalah 1. Karena yang lebih kecil adalah NaOH, maka dia yang akan habis bereaksi. Agar habis bereaksi berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 1. Mencari mol yang lain kita menggunakan perbandingan koefisien. Untuk NaOH koefisien 1 nilai molnya adalah 1. Ha koefisien 1 juga berarti nilai molnya juga 1. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Kemudian NaA koefisiennya juga 1 berarti nilai molnya adalah 1. Nah, di sini NaA-nya saya jumlah 1 tambah 1 yaitu 2. Nah, ternyata di sini kan dia ada sisa yang lemah lagi ya. Maka dia adalah suatu larutan penyangga, di mana penyangga karena di sini yang sisa asam berarti mencari H plusnya, rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya tadi di sini diketahui Ka saja, berarti tetap saya tulis Ka. Mol asamnya di sini adalah 2, mol garamnya di sini juga 2. Berarti Ka dikali 2/2. 2/2-nya bisa saya coret-coret sehingga tinggal Ka-nya saja. pH itu adalah min log H plus atau min log Ka, hasilnya adalah pKa. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, pada 60 derajat Celcius pH air adalah 6. Pernyataan yang benar untuk air murni pada suhu 60 derajat Celcius adalah yang mana? Pilihan A bersifat asam. Oke, soal mengatakan bahwa pH airnya adalah 6, di mana kita tahu ketika pH-nya 6 atau di bawah 7 itu adalah pH suatu larutan yang bersifat asam. Berarti dengan kata lain pilihan A benar, tapi kita simpan dulu, kita akan cek untuk pilihan B sampai pilihan E kenapa bisa salah. Pilihan B, pKb air adalah 12. Jadi pada dasarnya air murni pada suhu kamar atau suhu 25 derajat Celcius ini memiliki nilai Kw adalah 10 pangkat negatif 14. Atau dengan kata lain nilai pKb-nya adalah 14. Otomatis ini salah. Nah, cuman di sini itu kan dia suhunya adalah 60 derajat. Jadi semakin tinggi suhunya nanti nilai Kw-nya dia semakin besar. Nanti dengan kata lain nilai Kw-nya itu lebih besar daripada 10 pangkat negatif 14 tapi tidak terlalu jauh dari 10 pangkat negatif 14. Jadi di sini akan kita anggap airnya memiliki nilai Kw 10 pangkat negatif 14 atau pKb-nya 14 sehingga pilihan B salah. Kemudian untuk pilihan C, H plusnya lebih kecil daripada OH min.
Nah tadi untuk air karena dia pH-nya 6, berarti nilai H plusnya adalah 10 pangkat negatif 6. Dimana kita tahu bahwa KW itu rumusnya adalah konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH-. KW sendiri nilainya 10 pangkat negatif 14, H plusnya sudah ada, ini tadi 10 pangkat negatif 6 dikali OH-. Dengan kata lain, OH-nya adalah 10 pangkat negatif 8. Nah kalau kita bandingkan, H plusnya kan di sini 10 pangkat negatif 6, OH-nya 10 pangkat negatif 8. Berarti dengan kata lain H plusnya itu lebih besar daripada OH-. Kemudian pilihan D, pH paling besar yang mungkin adalah 14. Nah, kita bisa cari dari nilai H plus atau OH-nya. Tadi kalau dari H plus kan dia 10 pangkat negatif 6 dengan pH 6. Nah, kita akan cek dari OH-nya. OH-nya tadi kan sudah ketemu 10 pangkat negatif 8. Berarti kan POH-nya adalah min log OH- atau min log 10 pangkat negatif 8, hasilnya adalah 8. Dan pH rumusnya adalah 14 dikurangi POH, 14 dikurangi 8 yaitu 6. Berarti dengan kata lain pH paling besar yang mungkin itu tetap 6. Berarti kan pilihan D salah, kemudian POH-nya di sini adalah 8. Berarti pilihan E juga salah. Sehingga jelas nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. 5. Perbandingan volume larutan NH3 0,1 molar dengan nilai Kb 10 pangkat negatif 5 terhadap volume larutan HCl 0,1 molar yang harus dicampurkan agar diperoleh larutan buffer dengan pH sama dengan 9. Nah, tadi soal sudah diketahui pH-nya 9, pH 9 ini adalah pH basa, sehingga kita mencari POH yaitu 14 dikurangi pH, 14 dikurangi 9, hasilnya adalah 5. Sehingga nilai OH-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Nah, tadi di sini ada dua larutan yaitu NH3 dan HCl. Jadi NH3 kalau ditambah dengan HCl, hasilnya adalah NH4Cl. Kita akan mencari nilai mol masing-masing zat dulu. Mol NH3 rumusnya molaritas kali volume. Molaritas NH3 adalah 0,1, volumenya belum ada, berarti saya tulis volume NH3. Sedangkan mol dari HCl rumusnya sama, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya juga belum ada, berarti saya tulis dengan volume HCl. Nah, kita akan MRS. Ingat dalam MRS nanti yang reaktan atau yang sebelah kiri tandanya dikurang, yang sebelah kanan tandanya ditambah. Tadi nilai mol dari NH3 adalah 0,1 volume NH3 dan HCl adalah 0,1 volume HCl. Nah, ingat dalam konsep penyangga, di sini kan soal sudah mengatakan kalau dia penyangga atau buffer. Nah, dalam penyangga itu yang nilainya harus sisa atau lebih itu adalah sesuatu yang lemah. Nah, di sini NH3 adalah basa lemah dan HCl-nya adalah asam kuat. Berarti dengan kata lain nanti NH3-nya harus sisa dan HCl-nya harus habis bereaksi. Nah, agar HCl-nya habis bereaksi, maka nilai mol HCl di posisi R adalah 0,1 volume HCl. Mencari volume yang lain, kita tinggal menggunakan perbandingan koefisien. Di sini untuk HCl koefisien 1 0,1 volume HCl, berarti NH3 koefisien 1 juga 0,1 volume HCl. Kalau saya kurangi berarti 0,1 volume NH3 dikurangi 0,1 volume HCl. Kemudian untuk NH4Cl karena koefisiennya 1 juga, berarti nilai molnya juga 0,1 volume HCl. Sehingga hasilnya adalah 0,1 volume HCl. Nah, tadi di sini sudah ada OH-. OH- untuk suatu penyangga rumusnya adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Kb-nya sudah ada 10 pangkat negatif 5, kemudian OH-nya tadi juga sudah kita cari 10 pangkat negatif 5. Mol basanya yang ini 0,1 volume NH3 dikurangi 0,1 volume HCl, mol garamnya adalah 0,1 volume HCl. Jadi seperti ini. Nah, ini OH- dan Kb-nya bisa saya coret-coret. Dengan kata lain nanti yang 0,1 volume HCl pindah ruas, jadi 0,1 volume HCl sama dengan 0,1 volume NH3 dikurangi 0,1 volume HCl. Nah, di sini akan saya pindah ruas yang 0,1 volume HCl, sehingga 0,2 volume HCl itu sama dengan 0,1 volume NH3. Soal tadi menanyakan perbandingan volume NH3 dibandingkan dengan HCl. Berarti kan V NH3 dibandingkan dengan volume HCl yaitu 0,2 per 0,1. Atau kalau kita bulatkan hasilnya adalah 2 dibanding 1. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 6, untuk membuat larutan penyangga buffer dengan pH 6, maka ke dalam 100 cm/3 larutan CH3COH 0,1 molar harus ditambahkan CH3CONA padat dengan nilai Ka asam asetat 10⁻⁵ dan MrCH3CONA 82 sebanyak berapa? Oke, tadi di sini pH-nya sudah diketahui yaitu 6, di mana pH 6 adalah pH asam sehingga H plusnya 10⁻⁻6. Nah, H plus sendiri untuk suatu penyangga rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Yang bertindak sebagai asam adalah CH3COOH dan yang bertindak sebagai garamnya adalah CH3COONA. Nah, H plusnya sudah ada 10⁻⁻6, kemudian Ka-nya sudah ada 10⁻⁵. Mol asamnya belum ada, berarti akan saya cari yaitu molaritas dikali volume dalam satuan liter. Molaritasnya adalah 0,1 molar, volumenya di sini 100 cm/3 atau 100 ml. Mili kalau saya rubah ke liter berarti dia akan menjadi 0,1 liter nanti, sehingga 0,1 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,01 atau 10⁻⁻2 mol. Kita tinggal masukkan, berarti 10⁻⁻6 sama dengan 10⁻⁵ dikali 10⁻⁻2 per mol garam. Nah, ini bisa saya coret, ini coret, berarti kan di sini tinggal 10⁻⁻1. Oke, sehingga mol garam yaitu 10⁻⁻2 per 10⁻⁻1. Hasilnya adalah 10⁻⁻1. Tadi yang ditanyakan soal adalah massa dari garamnya. Oke, massa ini rumusnya adalah mol dikali dengan MR. Molnya sudah ada 10⁻⁻1 atau 0,1, MR-nya tadi adalah 82. 0,1 atau 10⁻⁻1 dikali 82 hasilnya adalah 8,2. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 7, campuran dari 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 150 ml CH3COOH 0,2 molar yang kemudian ditambahkan 250 ml NaOH 0,08 molar, maka pH yang dapat diukur adalah berapa? Oke, pertama kali di sini ada campuran sesama asam asetat atau sesama CH3COOH. Berarti saya akan mencari nilai molaritas rata-ratanya nanti. Jadi di sini campuran sesama CH3COOH, molaritasnya rumusnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per volume 1 plus volume 2. Molaritas satunya di sini 0,1, kemudian volume satunya adalah 100, ditambah molaritas 2-nya adalah 0,2, volumenya adalah 150, dibagi 100 plus 150. Sehingga 10 ditambah 30 per 250 hasilnya adalah 0,16. Nah, kita akan reaksikan CH3COOH kalau ditambah NaOH, hasilnya adalah CH3CONA plus H2O. Kita akan mencari nilai mol masing-masing zatnya dulu. Mol CH3COOH di sini molaritas kali volume. Molaritasnya tadi yang campuran adalah 0,16 dan volume campurannya adalah 250. Sehingga 0,6 dikali 250 hasilnya adalah 40. Untuk mol dari NaOH, molaritas dikali volume, molaritasnya 0,08, kemudian volumenya adalah 250. 0,08 dikali 250 hasilnya adalah 20 milimol. Nah, kita akan MRS, mula-mula reaksi sisa. Ingat, dalam MRS sebelah kiri nanti tandanya dikurang, kemudian yang di sebelah kanan ini tandanya ditambah. Oke. Mol CH3COOH-nya tadi sudah ada 40 dan NaOH-nya 20. Yang habis bereaksi itu yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk CH3COOH nilai molnya 40 dibagi koefisien 1 tetap 40, sedangkan NaOH nilai molnya 20 dibagi koefisien 1 tetap 20. Karena yang lebih kecil yang NaOH, maka yang NaOH akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 20. Untuk mencari mol yang lain kita akan perbandingan koefisien. NaOH untuk koefisien 1 nilai molnya 20, CH3COOH 1 juga berarti 20 juga, sehingga 40 dikurangi 20 yaitu 20. Sedangkan CH3COOH koefisiennya 1 juga berarti nilai molnya 20.
Dan H2O 1 juga berarti 20 juga. Nah, tadi di sini setelah MRS di sini ada sisa dari CH3COH, di mana CH3COH ini merupakan suatu asam lemah. Jadi kalau ada sesuatu sisa yang asam lemah, berarti kita mengerjakan pH menggunakan konsep penyangga. Karena yang sisa asam berarti kita mencari H+. H+ rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5, mol asamnya adalah 20, mol garamnya 20. Sehingga 10 pangkat negatif 5 dikali 20 per 20. Di sini 20-20-nya bisa saya coret-coret sehingga H plusnya adalah 10 pangkat negatif 5. pH adalah min log H plus atau min log 10 pangkat negatif 5, hasilnya adalah 5. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal asli UTBK 2021 untuk bagian pH asam basa, penyangga, dan hidrolisis. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.